Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Vkom TV. Kembali kami hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya Iskan Tasya dan saya Meta Bayu. Inilah Jendela Kepri. Pemirsa, BMKG Tanjung Pinang memprediksi tingkat curah hujan akan terus menurun hingga Juli mendatang. Ya, BMKG mencatat hal ini disebabkan oleh kencangnya angin di lapisan atas yang menyebabkan buyarnya bentukan awan berpotensi hujan. Ya, tidak menutup kemungkinan suhu udara diprediksi juga akan mengalami peningkatan hingga Juli mendatang. BMKG Tanjung Pinang memprediksi tingkat curah hujan akan terus menurun hingga Juli mendatang. Menurut Prakirawan BMKG Tanjung Pinang, pada bulan Juli hujan dimungkinkan akan terjadi, namun cenderung tidak merata dan dengan intensitas yang rendah. Minimnya curah hujan yang terjadi saat ini disebabkan kencangnya hembusan angin di lapisan atas yang menyebabkan buyarnya bentukan awan yang berpotensi menyebabkan hujan. Untuk suhunya hampir sama dan untuk peluang hujannya masih cukup kecil. Kecil ya? Jadi untuk bulan kedepannya ada kemungkinan hujan enggak, Mas? Kemungkinan hujan ada, cuman dari 31 hari itu paling hanya 10 harian aja hujan. Emang secara klimatologis Tanjung Pinang dan Kepulauan Riau itu bulan Juli agak kurang hujan. BMKG mencatat saat ini suhu udara di Tanjung Pinang cenderung meningkat antara 24 derajat hingga 30 derajat Celcius. Arpandi, Vkom TV Tanjung Pinang melaporkan. Rendahnya curah hujan ditambah meningkatnya suhu udara yang terjadi dalam sebulan terakhir mengakibatkan penurunan volume air waduk Sungai Pulai dan Waduk Gesek. Ya, kendati demikian, Direktur PDAM Tirta Kepri menyebut jika kondisi ini tidak berpengaruh terhadap suplai air bersih masyarakat. Menurutnya, suplai air bersih masih aman hingga Lebaran nanti. Rendahnya curah hujan ditambah meningkatnya suhu udara yang terjadi dalam sebulan terakhir mengakibatkan penurunan volume air waduk Sungai Pulai dan Waduk Gesek. Air waduk yang pada kondisi normal mencapai ketinggian 3,5 meter, kini turun menjadi 1,3 meter atau menyusut 2 meter lebih. Menurut Abdul Kholik selaku Direktur PDAM Tirta Kepri, penyusutan waduk Sungai Pulai dan Waduk Gesek ini mulai berlangsung sejak awal tahun. Kondisi hujan cukup panjang pada bulan lalu disebut tidak maksimal meningkatkan volume air waduk. Kondisi waduk saat ini dianggap belum mempengaruhi produksi maupun distribusi ke pelanggan PDAM Tirta Kepri. Direktur PDAM Kepri bahkan menjamin ketersediaan air masih mencukupi hingga perayaan Idul Fitri mendatang. Di kondisi waduk kita saat ini untuk Sungai Pulai, ketinggian air baku kita saat ini 1,5 meter dari kondisi maksimal itu 3,5 meter. Nah, kondisi penurunan ini terjadi memang semenjak awal tahun. Musim hujan yang terjadi beberapa waktu yang lalu itu tidak sempat membuat waduk kita berada dalam kondisi yang penuh. Namun 1,5 meter ini juga kita menganggap ini masih cukup aman ya. Iya, Pak. Dalam waktu tidak terlalu lama lah amannya ya. Jadi sampai Lebaran aman ya, Pak? Ya, memang untuk bulan puasa ini kita masih mengoptimalkan produksi kita khususnya untuk persiapan Lebaran. Arpandi, Vkom TV Tanjung Pinang melaporkan. Dalam jumpa pers di Lanudal Tanjung Pinang sore tadi, Komandan Pangkalan TNI AU Tanjung Pinang, Letkol Penerbang Iketut Wahyu Wijaya menyatakan jika sedianya pesawat Hercules C-130 yang jatuh di Medan, sedianya akan menuju Tanjung Pinang. Pesawat dikabarkan take off sekitar pukul 12.15 dan diperkirakan sudah akan tiba di Tanjung Pinang sekitar pukul 13.55 waktu Indonesia Barat. Sejauh ini, Pangkalan TNI AU Tanjung Pinang telah menerima laporan dari keluarga korban yang menyatakan keluarganya berada di dalam pesawat yang jatuh. Jadi yang dibawa oleh Hercules itu kegiatan rutin militer, baik itu pergeseran personil maupun pergeseran logistik. Logistiknya apa? Itu yang kaitannya dengan kebutuhan TNI lah. Kebutuhan TNI di satuan masing-masing yang dilewati oleh Hercules ini. Personil juga begitu. Namanya kita dalam bertugas kan ada rotasi dinas atau variator of duty itu kadang wajar. Rencananya tiba di sini jam berapa? Jadi kalau itu lama perjalanan 1 jam 40. Itu kan take off-nya kalau nggak salah jam 12:04 ya. Jadi ditambah 1 jam 40 menit lagi ya dia mendarat. Mungkin ya sekitar setengah 2-an lewat lah. Dari Tanjung Pinang sendiri berapa anggota yang diduga tewasnya? Sementara dari warga TNI AU Tanjung Pinang sendiri itu belum ada. Tapi nanti kita akan mengecek di manifest. Manifest itu yang akan kita dalami. Memang kami lihat ada beberapa keluarga yang ya keluarga besar TNI AU, maksudnya yang beliau pensiun, ada cucu, ada anaknya di sini atau bagaimana, itu masih kita dalami
Sementara memang sudah ada yang melaporkan bahwa keluarganya ikut bersama. Ada tadi satu keluarga yang ada berapa orang yang melaporkan kan? Sementara baru 2 orang. 2 orang ada ya? Keluarga dari siapa deh? Nama siapa? Namanya sudah dicatat oleh. Informasi yang diperoleh Lanut Tanjung Pinang, kedua korban yang dikabarkan berada di dalam pesawat Hercules C-130, yakni Serda Samsir, yang dikabarkan sedang mengawal logistik untuk TNI yang bertugas di sejumlah wilayah di Kepulauan Riau. Dan seorang lagi dikabarkan merupakan purnawirawan TNI AU yang bertugas di Pangkalan TNI Angkatan Udara Tanjung Pinang. Setelah mendarat di Tanjung Pinang, pesawat Hercules C-130 ini selanjutnya akan melanjutkan penerbangan ke Ranai Natuna. Seorang pemuda nekat mencuri TV lantaran belum membayar sewa kamar kos. Beritanya sesaat lagi. Lantaran kalut kamar kosnya belum dibayar 2 bulan, seorang pemuda asal Medan nekat mencuri 1 unit televisi. Tapi upaya pemuda yang kesehariannya bekerja sebagai supir angkutan kota di Tanjung Pinang ini berhasil digagalkan petugas keamanan. Ia tertangkap tangan dengan televisi hasil curiannya. Beni Seragi, pemuda asal Medan ini tak berkutik ketika petugas keamanan perumahan Pinang Hijau kilometer 10 membekuknya. Minggu 28 Juni sore, ia tertangkap tangan tengah mencuri 1 unit televisi merek Samsung LED 21 inci di salah satu rumah warga di perumahan Pinang Hijau. Untungnya pemuda berusia 21 tahun ini tidak menjadi bulan-bulanan warga. Petugas keamanan setempat segera menyerahkannya kepada petugas kepolisian Polsek Tanjung Pinang Timur. Jam 9 kita dapat laporan dari security perumahan itu. Tersangka ini dibawa ke sini. Bahwasannya security menyampaikan bahwa pada malam itu tersangka ini begitu security itu datang, di dalam rumah itu ada orang. Jadi security itu teriak dari bawah, siapa di dalam? Dia teriak, saya pak, jangan lari kau. Akhirnya dia turun bawa TV itu, gitu. Akhirnya dibawa ke sini sama security. Sementara itu, Beni Saragih mengaku nekat mencuri televisi untuk membayar tunggakan uang kos. Menurut pria yang kesehariannya bekerja sebagai kernet angkot ini, sudah 2 bulan ia tidak membayar kamar kosnya di kawasan Tanjung Unggat. Bayar uang kos, Pak. Uang kos? Uang kos. Oh, kamu rupanya kos ini? Iya, Pak, di Tanjung Unggat, Pak. Di Pemuda? Di Tanjung Unggat. Tanjung Unggat, udah lama kamu? Belum, Pak. Masih 2 bulan, Pak, situ. Emang udah berapa bulan tak bayar kos? Udah ada apa, Pak? Belum lama lah. Atas perbuatannya, Beni Saragih terancam kurungan 7 tahun penjara. Ia dijerat polisi melanggar pasal 363 KUHP. Ogen Vkom TV Tanjung Pinang melaporkan. Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan menggelar operasi pasar sembako murah di Aula Kantor Camat Bintan Timur Senin 29 Juni. Ya, operasi pasar yang akan dilaksanakan selama 5 hari ini menjual sebanyak 4.500 paket sembako murah untuk 10 kecamatan yang ada di Bintan. Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan menggelar operasi pasar sembako murah di Aula Kantor Camat Bintan Timur Senin 29 Juni. Operasi pasar yang akan dilaksanakan selama 5 hari ini akan menjual sebanyak 4.500 paket sembako murah untuk 10 kecamatan yang ada di Bintan. Operasi pasar ini merupakan agenda rutin pemerintah daerah bekerja sama dengan para pengusaha. 4.500 paket yang kita siapkan. Satu paket itu terdiri dari 4 kg gula pasir, kemudian 2 liter minyak goreng, 2 botol sirup marjan, ya, kemudian 2 kg tepung. Itu harga per paketnya kita jual kepada masyarakat sekitar 50.000 per paket. Jadi kalau di pasar itu harganya antara 99.500 sampai 100.000. Kita berarti mensubsidi per paket itu sekitar 49.500 lah. Untuk ketersediaan bahan pokok menjelang Lebaran nanti, Desperdinakop dan UKM Bintan telah melakukan sidak harga serta suplai barang persiapan Lebaran. Menurut Edi pribadi, ada sebanyak 13 pengusaha yang diundang untuk mengetahui stok persediaan barang sudah cukup atau kurang, terutama untuk beras dan gula. Ismail, Vkom TV Bintan melaporkan. Selama puasa, volume sampah di Tanjung Pinang bertambah hingga 100%. Simak beritanya usai pariwara berikut.
Pemirsa, bulan puasa ternyata berdampak kepada peningkatan produksi sampah rumah tangga. Ya, selama bulan puasa ini, volume sampah yang dihasilkan rumah tangga di Tanjung Pinang naik rata-rata 100% dari hari biasanya. Di hari di luar Ramadan, volume sampah rumah tangga di Tanjung Pinang mencapai 350 hingga 450 ton per hari. Namun, volume sampah selama bulan puasa ini mengalami peningkatan rata-rata 100% dalam satu hari, atau antara 700 hingga 900 ton dalam sehari. Hal ini diakui Suprayoga, selaku Kepala Seksi TPA dan TPS Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjung Pinang. Menurutnya, meningkatnya volume sampah ini disebabkan adanya peningkatan tingkat konsumtif masyarakat pada bulan puasa. Tapi kalau kita bandingkan, tapi biasanya ini kan baru 10 hari ya, belum sampai ya. Belum ada ini. Baru 10 hari, belum kelihatan lah. Tapi nanti kalau udah tanggal 20 itu orang udah pada. Iya. Sekarang kan masih, tapi saya rasa naik loh, karena orang kan puasa nih banyak kan sih. Banyak kegiatan itunya, banyak keinginan gitu. Keinginan, jadi dia ingin nampak sampai rumah, ya kan? Itu. Nah, ada jelak kan, aduh. Berarti biasanya pas pertengahan puasa ya Pak meningkatnya? Ya, dan nanti habis Ramadan, kemudian mampir habis selesai puasa, itu meningkat. Lebaran. Lebaran. Ya kadang-kadang kan masyarakat tuh ada yang bersih-bersih rumah, ganti itu, ya kan, kemudian masak segala macam, biasalah, ya boleh enak. Satu hal yang kami tetap lakukan selama besok mau Lebaran, kami lembur, kami kerja malam. Menjelang Lebaran, sampah rumah tangga biasanya akan jauh lebih meningkat. Sudah menjadi kebiasaan bagi petugas kebersihan bekerja ekstra saat menjelang dan setelah Lebaran. Isnawati, Vkom TV Tanjung Pinang melaporkan. Wakil Wali Kota Tanjung Pinang Syahrul menutup kegiatan pesantren Ramadan di Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang Selasa 30 Juni pagi tadi. Kepada 70 warga binaan yang mengikuti pesantren Ramadan ini, Syahrul berharap apa yang didapatkan selama 10 hari belakangan bisa diaplikasikan di masa mendatang. Wakil Wali Kota Tanjung Pinang Syahrul yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia Tanjung Pinang menyebut kegiatan pesantren Ramadan seperti diselenggarakan di rumah tahanan ini diharapkan akan menjadi agenda rutin setiap tahunnya. Kegiatan ini disebut Syahrul sebagai bentuk kepedulian terhadap warga binaan yang ada di rumah tahanan. Pembinaan ini tidak sekedar di bulan Ramadan, bulan-bulan lain juga bisa mengundang para mubali dari luar, mungkin pertemuan seminggu sekali, sebulan sekali, guna terus memberikan pencerahan kepada mereka yang berada di dalamnya sehingga tidak merasa dikucilkan, yang merasa terus happy bahwa mereka ini hanya adalah satu proses kehidupan, yang satu saat nanti dia akan kembali keluarga, kembali ke masyarakat, dia tetap optimis dengan kehidupan seperti sedia kala. Hal ini juga disambut baik oleh warga binaan Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang. Dan berharap semoga pembinaan ini tidak cukup sampai di sini saja dan tidak hanya pada bulan suci Ramadan ini saja, tetapi juga dapat diteruskan pada bulan-bulan yang seterusnya sampai kami bebas dari rutan ini. Kegiatan pesantren Ramadan di Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang ini diikuti oleh 70 warga binaan, di mana 15 diantaranya merupakan perempuan. Pesantren Ramadan dilaksanakan sejak 20 Juni lalu. Isnawati, Vkom TV Tanjung Pinang melaporkan. 7 pemuda dan 2 waria diamankan petugas Satpol PP. Informasinya usai komersial break berikut ini. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjung Pinang Senin 29 Juni malam kembali melaksanakan razia Ramadan menyasar penyakit masyarakat di sejumlah taman di kawasan Kota Tanjung Pinang. Dalam razia kali ini, 7 pemuda dan 2 waria diamankan karena tidak mematuhi surat edaran Wali Kota Tanjung Pinang tentang jam malam. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjung Pinang kembali menggelar razia penertiban pelaksanaan bulan suci Ramadan. Namun sedikit berbeda dari sebelumnya, razia yang digelar Senin 29 Juni malam ini dipusatkan ke sejumlah taman yang ada di Kota Tanjung Pinang. Dalam razia kali ini, petugas menangkap 7 pemuda yang berkumpul bersama 2 wanita di Taman Gurindam saat tengah malam. Tak hanya itu, ketika menyisir kawasan Taman Pamedan, petugas juga menangkap 2 waria. Pelaksanaan pengawasan di titik-titik yang mana berkumpulnya para remaja-remaja, terutama di taman-taman dan balap-balap liar di Cengarang. Maka kita telusuri lokasi-lokasi tersebut karena sangat mengganggu keamanan, kenyamanan lingkungan di mana
terutama para remaja tersebut bermain gitar, di mana maka itu kita amankan dan kita bubarkan. Dan selanjutnya akan kita tindak lanjuti ke depannya. Soalnya kenakan remaja ini kita sarankan supaya dapat menghormati hanya 1 bulan ini saja. Tak hanya mengamankan orang, petugas Satpol PP juga mengamankan 3 unit sepeda motor yang diduga kerap digunakan untuk balap liar. Sementara itu, penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Tanjung Pinang mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi tegas bagi mereka yang lebih dari 1 kali melakukan pelanggaran yang sama. Ada beberapa orang yang sudah 2 kali tangkap. Kalau udah masuk ke 3 kali itu baru kita mainkan ke pengadilan. Kita serahkan ke pengadilan, kita adakan tindak pidana sidang tindak pidana ringan atau tipiring sesuai dengan bukan surat edaran tapi sesuai dengan peraturan daerah atau Perda K3. Perda nomor 8 itu ya, Bang? Perda nomor 8 tahun 2005. Itu inisial PN dan DA. Itu udah 2 kali ketangkap ya berarti? Sudah 2 kali ketangkap dan tidak memiliki identitas. Alasannya ketinggalan, jadi bisa 2 pasal yang kita kenakan. Aji Anugraha, Vkom TV Tanjung Pinang melaporkan. Pemirsa, kawasan wisata terpadu Lagoy Bintan tak pelak merupakan kawasan yang menarik minat investor asing menanamkan usahanya di bidang kepariwisataan, khususnya hotel dan resort. Ya, belum lama ini Bupati Bintan Ansar Ahmad menghadiri peletakan batu pertama The Heaven Hotel, Hotel Bintang 5 dengan konsep resort dan kondominium yang akan meramaikan kawasan wisata yang menjadi kebanggaan Bintan. Dan berita ini sekaligus menutup jumpa kita pada Jendela Kepri, edisi Selasa 30 Juni 2015. Saya Iskan Tasya dan saya Meta Bayu beserta segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, Hotel Bintang 5 akan meramaikan wisata terpadu Lagoy Kabupaten Bintan. Hal ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Bintan bersama investor asal Australia di kawasan Plaza Lagoy Bintan Sabtu 27 Juni. The Heaven Hotel, hotel ini nantinya yang akan berdiri megah di antara hotel dan resort yang ada di kawasan pariwisata Lagoy. The Heaven dirancang sebagai hotel bintang 5 dengan konsep resort dan kondominium dengan dana mencapai 1,8 triliun rupiah. Peter Chan selaku Kepala Eksekutif Officer menjelaskan, The Heaven Hotel and Resort merupakan hotel bintang 5, sama seperti yang ada di beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, Cina, serta negara-negara lain di Eropa. Ia berharap kerjasama yang baik dengan Pemkab Bintan ini bisa menjadi awal yang baik untuk pertumbuhan ekonomi di Bintan. Sementara itu, Bupati Bintan Ansar Ahmad menyebut jika Pemkab Bintan akan terus mempromosikan Bintan melalui event maupun pameran yang diselenggarakan di dalam maupun luar negeri. Maka biasanya ketika kawasan-kawasan wisata ini dibangun, kita juga mengembangkan kawasan-kawasan ekowisata di luar Bintan. Kemudian kita mengembangkan budaya yang ada di Bintan dan selalu kita libatkan, kita ikut sertakan dalam berbagai event yang ada di kawasan-kawasan wisata seperti ini. Kemudian juga handicraft di Bintan juga kita kembangkan. Ismail, Vkom TV Bintan melaporkan.